Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Oh, luar biasa. Dapat tidur nyenyak, mimpi indah. Oh, haleluya. Pagi hari ini, ayo sebelum kita bekerja, melakukan aktivitas, kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Kami bersyukur karena kasih karunia-Mu yang besar, Bapak. Semalam kami dapat istirahat malam dan kami pagi ini diberikan kekuatan dengan tubuh yang sehat, dan kami mau apa yang kami sudah dapat daripada Tuhan melakukan aktivitas, dan sebelumnya kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan mendengar kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini mana rema kita akan buka di dalam Mazmur 19 ayat 8. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Puji Tuhan. Tema mana rema pagi hari ini? Segarkan jiwa. Loh, kenapa kok disegarkan jiwa? Saudara, karena hidup manusia ini ada di dalam dunia, tidak luput yang namanya kesusahan, kesulitan, sakit penyakit. Yang paling keren, sibuk dalam pekerjaan, sibuk. Itu yang menyebabkan kesibukan kita hidup ini menjadi rutinitas. Gak ada tujuannya, cuma hidup untuk sibuk, hidup untuk bekerja, hidup untuk makan. Nah, rutinitas. Ya, saudara. Nah, dalam ibadah juga tiap hari ibadah, akhirnya menjadi rutinitas juga. Ujung-ujungnya, nah ini ujung-ujungnya itu jenuh. Kok begini ya hidup? Pagi malam, kembali lagi pagi malam, kerjanya ya itu jenuh. Nah, dalam keadaan pada titik yang terendah, titik jenuh itu, hati-hati, karena iblis datang. Ini kesempatan. Orang lagi jenuh, dibisiki, iya, untuk apa kamu hidup? Itu loh, teman-temanmu loncat dari lantai 5 ke bawah, selesai dah. Kembang kuning tempatnya. Enak kan? Oh, iblis masukkan dalam pikiran kita. Hati-hati, orang yang sudah mengalami titik jenuh, patah semangat, ayo berkata tinggal menunggu apa? Kuburan. Kasihan. Kalau kita tidak hati-hati, iblis akan bersuka cita. Ini koncoku, senang iblis, koncoku masuk neraka. Hati-hati orang yang sudah mengalami titik jenuh. Ya, jenuh, akhirnya mengalami kekecewaan, putus asa. Untuk apa aku hidup lama-lama di dunia? Ya, saudaraku, di dalam jasmani kita, kalau kita mengalami kejenuhan tuh masih bisa diatasi. Mungkin kita diadakan oleh anak-anak refreshing keluar kota untuk menghilangkan rasa jenuh, jalan-jalan ke pegunungan, melihat pantai yang indah dan lain, pulangnya masih segar, refreshing. Itu jasmani. Ya, mungkin kita diberi makanan yang enak, ya. Jasmani kita disegarkan, wah enak makan, semangat lagi.
Kalau rohani kita yang jenuh, ibadah jadi rutinitas, memberikan persembahan oke. Ibadahnya kepada Tuhan hanya asal mulut maaf, hatinya jauh, ya. Mulutnya puji Tuhan, tapi hatinya di mall. Saudara, itu dia. Kalau rohaninya sudah jenuh, ibadah seenaknya, asal datang, tidak ada rasa tanggung jawab, nggak ada gairah hidup. Oke, pokoknya Bapak Gembala lihat, aku hadir, aku memberikan persembahan, aku memberikan perpuluhan, pokoknya itu tidak. Kalau kita seperti itu, kita akan mengalami kejenuhan juga, seperti yang dialami jasmani kita. Sekarang saudara bertanya, bagaimana caranya untuk kita keluar dari kejenuhan itu? Hati kita yang sudah mulai kehilangan kasih mula-mula, yang suam, yang tidak ada gairah hidup untuk beribadah, yang tidak dapat merasakan lagi keindahan dalam ibadah, perjumpaan dengan Tuhan, dan jiwa kita memuji Allah tidak ada lagi, dan kita tidak merasakan itu. Bagaimana caranya keluar dari masalah seperti itu? Saudara, dalam ibadah kita tidak berjumpa lagi dengan Yesus, tidak dapat merasakan hadiratnya, tidak bisa lagi tersungkur dengan air mata mengalir melihat kebaikan-kebajikan Tuhan, tidak lagi merasakan jamahan Tuhan. Yang tahu Tuhan sudah jauh dari aku. Kejenuhan ada dalam hidup kita, dan kita mau keluar. Bagaimana caranya sekarang? Mari kita belajar kepada Alkitab, bertanya pada Alkitab. Mazmur memberi jawaban. Mazmur 19 yang sudah kita baca tadi. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Nah, hanya firman Tuhan yang dapat menyegarkan jiwa kita. Datanglah kepada Tuhan, bertobat dengan sungguh-sungguh. Minta kasih agape itu mengalir dalam hidup kita. Kembalikan Tuhan kasih yang mula-mula itu. Yang aku sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Aku datang bukan lagi dengan kasih Tuhan, tapi karena rutinitas. Tapi pagi hari ini aku datang kepadamu Tuhan. Ada pujian lawas berkata, waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, waktu itulah kita akan merasakan betapa kasih yang mula-mula yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kasih yang mula-mula itu membawa kita keluar, sehingga kita tidak mengalami kematian, tidak mengalami kesesatan, tidak mengalami jauh dari Tuhan, tapi Tuhan menjangkau kita, merangkul kita dengan kasih yang agape itu. Karena Dia telah mati di atas kayu salib untuk kita. Kasih yang luar biasa itu. Kita miliki kembali kasih yang mula-mula itu. Hidup bersama dengan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan. Kalau ada sesuatu dosa yang belum kita selesaikan, kembali bertobat kepada Tuhan. Masih ada waktu. Jangan terlambat. Tangannya terbuka, menunggulah. Tangan Tuhan masih terbuka, menunggu Bapak Ibu yang letih lesu dan berbeban berat, yang saat ini mengalami kesusahan, keletihan, titik jenuh
baik jasmani maupun rohani. Kembalilah kepada tangan Tuhan, masih terbuka untuk merangkul kita. Haleluya. Bertobatlah dan kembalilah kepada Tuhan selagi ada kesempatan. Jangan tunggu hari esok, sekarang ini juga, saat ini juga. Kalau engkau adalah orangnya yang dijamah oleh Tuhan dan kau merasakan jamahanmu, dan Tuhan berkata, kembalilah kepadaku. Jangan tunggu lama, cepat kembali dan bertobat. Ampuni Tuhan, aku yang berdosa ini. Oh haleluya, Tuhan pasti menolong Bapak Ibu, karena Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan, akan menolong Bapak Ibu yang mengalami titik jenuh saat sekarang ini. Firman Tuhan di dalam Yeremia katakan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Puji Tuhan, hanya firman Tuhan yang dapat menyegarkan jiwa kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Biarlah segala kepujian, kemuliaan hanya bagi Yesus, Tuhan Allah kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami mendapatkan kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan menyegarkan jiwa kami yang mungkin saat ini sudah mengalami kesuaman, kehilangan kasih yang mula-mula. Ibadah menjadi rutinitas bersama dengan Tuhan, jamahan dari firman Tuhan, kasih daripada Tuhan yang sempurna, kasih yang mula-mula itu Tuhan kembalikan kepada kami, dan kami boleh bangkit bersemangat, dan roh kami boleh berkobar-kobar, menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Segala kepujian, kemuliaan hanya bagi Yesus, Tuhan Allah kami, Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik. Engkau memberkati para pendengar Manarema pagi hari ini dalam usaha dan pekerjaannya, keluarganya, anak-anaknya. Tuhan berkati. Tuhan juga memberkati GBBS. Tuhan juga memberkati bangsa kami, Republik Indonesia. Biar berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati.